Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas mengenai materi keempat yang berkaitan dengan biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi. Adapun tujuan dari perkuliahan yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan senyawa berklorinasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi, SPI MSI. Adapun materi bioremediasi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu materi keempat dengan tema yaitu biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi, dan yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang berwarna merah yang berkaitan dengan senyawa berwarna. Adapun untuk senyawa berklorinasi akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk slide yang pertama yang berkaitan dengan senyawa berwarna. Jadi senyawa berwarna atau biasa kita kenal dengan istilah dyes dapat diperoleh secara alami, yaitu pewarna alami dan buatan maupun pewarna sintetik. Nah, untuk senyawa atau zat pewarna ini memegang peran penting dalam beberapa industri modern seperti industri percetakan, makanan, fotografi, tekstil, cat, farmasi, dan beberapa industri lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Bahwa kita ketahui banyak sekali, sekitar mungkin bisa sampai 10.000 jenis dan tipe zat pewarna yang dipakai dalam industri dari yang sudah saya sampaikan. Nah, zat pewarna-pewarna tersebut ini merupakan salah satu faktor limbah pencemaran di perairan. Kemudian untuk selanjutnya, zat pewarna dan turunannya merupakan senyawa yang sangat sulit terurai, bersifat toksik dan berpotensi karsinogenik, terutama yang bergugus amina. Untuk alasan estetika atau keindahan dan toksisitas racunnya, maka zat pewarna yang mengkontaminasi menjadi bagian perhatian untuk penyelamatan lingkungan. Jadi untuk zat pewarna sendiri, walaupun konsentrasinya itu kurang dari 1 ppm 4 per million, keberadaan zat pewarna di dalam suatu perairan ini dapat mengakibatkan terganggunya populasi suatu organisme atau mikroorganisme yang hidup di dalam perairan. Nanti akan berefek kepada rantai makanan dan juga proses pemurnian air. Kemudian mekanisme penguraian zat pewarna secara umum dapat dipisahkan menjadi yang pertama adalah bioabsorpsi. Nah, untuk yang bioabsorpsi ini merupakan pengikatan zat terlarut menjadi bagian dari biomasa tanpa keterlibatan proses metabolik. Jadi pengikatan ya. Kemudian untuk yang kedua ini adalah biodegradasi. Biodegradasi sendiri yaitu penguraian zat pewarna menjadi beberapa produk metabolik dengan reaksi enzimatik. Kalau tadi bioabsorpsi ini adalah pengikatan atau penangkapan, kemudian biodegradasi ini adalah penguraian zat pewarnanya menjadi beberapa produk. Kemudian yang terakhir adalah bioakumulasi. Ini adalah pengakumulasian ya, ditimbun melalui metabolisme untuk pertumbuhan sel. Nah, untuk pengolahan limbah zat pewarna sendiri ini dengan melibatkan itu adalah peran dari mikroba. Peran aktif mikroba menjadi fokus dari beberapa penelitian dan pengembangan yang
yang yang mungkin menjadi hits di akhir-akhir ini. Dengan penguraian bantuan mikroba atau biasa yang kita kenal dengan istilah istilah microbial decolorization atau biodegradasi, pengolahan limbah menjadi visible, kemudian juga murah, sederhana, dan tentunya itu mudah atau diterima oleh masyarakat luas. Kemudian di slide selanjutnya, jenis dan tipe zat pewarna. Nah, untuk jenis dan tipe zat pewarna sendiri ini diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Dibedakan antara lain yaitu yang pertama adalah kelompok azo. Nah, kelompok azo ini merupakan salah satu zat pewarna sintetik yang paling banyak digunakan secara komersial. Baik digunakan untuk industri tekstil, kemudian juga ada makanan, kosmetik, dan juga tinta untuk printer. Nah, tipe zat pewarna ini sangat-sangat sulit terurai di alam secara alami. Bahkan tidak dapat terurai sempurna meski dilakukan melalui penguraian baik secara kimia maupun fisik. Ini untuk yang kelompok azo. Kemudian untuk kelompok anthraquinone, metan, dan triphenylmetan. Nah, ini mungkin lebih mudah dibandingkan dari kelompok yang azo yang sangat-sangat sulit terurai. Kemudian sementara berdasarkan penggunaannya dibedakan pada kelompok. Nah, berdasarkan penggunaannya ini dibedakan pada kelompok asam, asid, reaktif ya, kemudian makanan, obat, dan kosmetik. Nah, dalam senyawa zat pewarna yang paling penting adalah bagian kromofor. Bagian ini merupakan bagian yang paling sensitif terhadap rangsangan cahaya yang berfungsi sebagai antena untuk menangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Oke, selanjutnya itu adalah mekanisme aksi perombakan. Nah, untuk mekanisme aksi perombakan sendiri, perubahan warna zat pewarna terjadi melalui mekanisme absorpsi dan penguraian. Nah, absorpsi terjadi melalui proses penyerapan zat pewarna atau penangkapan oleh material seperti sel mikroba yang mati. Nah, karena material yang menyerap zat pewarna sebagian besar berasal dari biomaterial, maka istilah absorpsi lebih dikenal dengan sebutan bioabsorpsi. Nah, pada proses bioabsorpsi, konsentrasi zat pewarna akan berkurang, namun struktur aslinya masih tetap utuh dan tidak terfragmentasi atau hancur. Zat pewarna akan berkurang, namun struktur aslinya masih tetap utuh dan tidak terfragmentasi atau hancur. Artinya zat berwarna itu akan terperangkap di dalam material absorban. Kemudian bioabsorpsi ini merupakan salah satu cara praktis untuk mengatasi pencemaran zat pewarna dengan konsentrasi yang mungkin tinggi yang digunakan pada sebuah industri. Nah, karena zat pewarna ini terperangkap yang cukup besar penggunaannya industri, maka harus dilakukan pengolahan secara kembali. Nah, ini akan dijelaskan di kalimat selanjutnya. Mekanisme penguraian yang sebenarnya melalui proses degradasi. Jadi yang sebenarnya melakukan proses degradasi, zat pewarna akan terfragmentasi secara biologi. Jadi akan hancur. Ya, reaksi enzimatik melalui pemecahan struktur kimia. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan mikroba pengurai zat pewarna. Berbagai kelompok mikroorganisme khususnya jamur dan bakteri memiliki kapasitas untuk mendegradasi berbagai zat pewarna sintetis. Namun kemampuan yang dimilikinya ini sangat berbeda-beda dari jenis jamur dan bakteri masing-masing tergantung dari spesiesnya ya, berbeda-beda. Perbedaan itu ditentukan oleh daya adaptasi dan aktivitasnya ini berdasarkan Chen et al. Tahun 2003. Jadi efisiensi proses penguraian itu memerlukan pemilihan strain dari bakteri yang cocok dengan
yang cocok sehingga yang cocok dengan kita, dengan kondisi lingkungan yang akan kita manipulasi, sehingga akan mendukung proses degradasi berjalan dengan sempurna. Jadi pemilihannya itu tergantung dari strainnya yang cocok, kemudian kita juga memanipulasi lingkungan sehingga akan melakukan degradasi secara optimal dan sempurna. Kemudian pada beberapa kasus penguraian zat pewarna sintetis oleh jamur, strain tunggal, jamur pelapuk putih atau white root, merupakan mikroba yang paling efisien dalam melakukan perannya untuk proses penguraian. Nah, kemudian jamur tersebut memproduksi enzim yang sangat efisien dalam mengkatalisasi proses pelapukan kayu pada kondisi aerobik. Ya. Nah, memproduksi enzim oksidoreduktase atau oksidase atau reduktase yang mengurai lignin dan beberapa senyawa aromatik lain sejenisnya. Nah, jadi enzim yang mereka produksi ini merupakan salah satu enzim yang tergolong ekstraseluler, baik lignin peroxidase, LIP ya, kemudian juga mangan peroxidase, MNP, mangan MN peroxidase P ya, kemudian juga lakase. Kemudian penguraian zat pewarna sintetis oleh bakteri diawali dengan pemecahan ikatan azo, ya, khusus tipe azo. Nah, dekolorisasi terjadi pada kondisi aerobik dan anaerobik, tergantung pada jenis bakterinya. Penguraian pada kondisi anaerobik terjadi melalui reaksi reduksi dan menghasilkan aromatik amina yang tidak berwarna. Nah, produk aromatik amina hasil pecahan dari ikatan azo ini sangat karsinogenik, beracun dan mutagenik. Ini berdasarkan Dawkar et al. Tahun 2009. Nah, karena sifatnya ini maka produk turunan yang berbentuk harus lebih lanjut diurai. Jadi ada proses tindak lanjutnya. Dengan berpegang pada konsep aerobik dan anaerobik, zat pewarna harus melalui dua fase penguraian. Fase pertama yaitu fase reduksi menghasilkan aromatik amina. Nah, kemudian fase kedua yaitu fase oksidasi dari produk turunan yang dihasilkan dari fase 1. Ini berdasarkan Vilvarde tahun 2005. Nah, secara detail untuk mekanisme penguraian zat pewarna azo ini secara aerobik dan anaerobik baik oleh bakteri maupun jamur ini akan dijelaskan atau tersaji pada tabel yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa jamur dan bakteri pengurai dari zat pewarna. Nah, untuk yang pertama ini adalah jamur ya, mikrobanya. Ada Phanerocyte chrysosporium. Ini zat pewarnanya reaktif black 5 ya, 100 ppm 4 per million. Kemudian tipenya ini adalah bioreaktor. Kemudian degradasi yang dihasilkan itu mencapai 93% selama 72 jam. Nah, berdasarkan pustakanya yaitu Ena Zati Zamir et al. 2011. Kemudian ada beberapa mikroba lainnya ya, sampai dengan Pestalotiopsis sp. Ini menggunakan yellow 145 reaktif green ya. Ini 20 ppt part per thousand, kalau ppm tadi part per million ya. Ini untuk degradasi yang dihasilkan ini 58 sampai dengan 79%. Ini dilakukan selama 6 hari berdasarkan Verma et al. Tahun 2010. Nah, kemudian ini juga masih jamur ya. Jamur masih Serena unicolor ya. Ini untuk degradasi yang dihasilkan ini 70 sampai dengan 38% ya. Ini sekitar 7 sampai dengan 5 jam. Ini berdasarkan Moilanen et al. Nah, untuk tabel sebelahnya yang di sebelah kanan ini dari bakteri ya. Bakteri salah satu spesies yang pertama yaitu Pseudomonas putida. Ya, untuk zat pewarnanya ini direct red 5B 20 ppm 4 per million. Tipenya ini yaitu kultur cair. Kemudian degradasi yang dihasilkan adalah 81% dengan kurun waktu sekitar 96 jam. Ini berdasarkan pustaka yaitu Kandare et al. Tahun 2013. Nah, kemudian selanjutnya tadi ini juga beberapa bakteri lainnya ya, sampai dengan Pseudomonas
aeruginosa BCH ya. Ini terjadi penguraian degradasinya yaitu 97% dalam waktu sekitar 20 menit. Ini penguraian yang dilakukan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, kemudian yaitu di slide selanjutnya yaitu mengenai prospek perkembangan teknologi. Nah, untuk tanaman merubah kimia anorganik menjadi bentuk organik melalui fotosintesis. Sementara mikroba berperan sebaliknya, mengkonversi kembali kimia organik hewan, jasad renik, dan tanaman mati menjadi bentuk kimia anorganik. Jadi ini kebalikannya antara tanaman dengan mikroba ya. Kalau tanaman itu merubah kimia anorganik menjadi bentuk organik melalui fotosintesis, sedangkan mikroba yaitu mengkonversi kembali kimia organik menjadi bentuk kimia anorganik. Itu untuk yang tanaman. Nah, meningkatnya produk penggunaan kimia sintesis air-air ini mengakibatkan banyak terjadi akumulasi dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Tentunya kualitas lingkungan perairan. Nah, kualitas lingkungan yang menurun itu perlu segera kita pulihkan. Nah, pemulihan dengan berprinsip pada pemanfaatan mikroba potensial adalah cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Nah, kemudian untuk proses penguraian zat pewarna sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik seperti pH, ini pH-nya harusnya kecil, hanya besar ya. Kemudian suhu, konsentrasi, kandungan nitrogen dalam media kultur, kehadiran garam, agitasi, aerasi, dan tipe zat pewarna. Jadi faktor-faktor tersebut itu sangat diperhitungkan saat mengimplementasikan atau mengaplikasikan menggunakan metode bioremediasi ya. Nah, kemudian contoh beberapa capaian penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengarah pada penemuan peluang dan pemanfaatan mikroba sebagai agen bioremediasi. Yang pertama yaitu melalui isolasi enzim. Aplikasi degradasi menjadi sangat mudah dan sederhana. Laju degradasi berkolerasi positif dengan peningkatan konsentrasi enzim yang diaplikasikan. Enzim dimanfaatkan secara langsung, di mana enzim terlebih dahulu harus diisolasi dan dimurnikan. Nah, enzim lakase dari Pycnoporus cinnabarinus, mangan peroxidase MNP dari spesies Trametes versicolor dan lignin peroxidase LIP, kemudian dari Phanerochaeta chrysosporium secara cepat mampu ya menguraikan zat pewarna kurang dari 1 jam. Ini berdasarkan Sklepek et al. Tahun 2000. Kemudian capaian berdasarkan penelitian-penelitian lainnya yaitu yang pertama, melalui rekayasa genetik, pada suatu kondisi tertentu mikroba akan mengalami proses aklimatisasi yang mengarah pada proses evolusi. Nah, kondisi di mana mikroba akan meningkat kemampuannya jika konsentrasi polutan ditingkatkan secara bertahap, step by step, dan teratur ya. Kemudian mikroba yang tahan terhadap paparan polutan berkonsentrasi tinggi akan mengalami proses evolusi. Jadi mereka melakukan aklimatisasi, kemudian adaptasi, dan akhirnya berevolusi. Nah, mereka akan menemukan dan menentukan mekanisme atau jalur penguraiannya sendiri. Nah, evolusi ini diekspresikan oleh gen pembawa sifat dan enzim yang paling bertanggung jawab dalam proses degradasi. Gen-gen pembawa sifat tadi selanjutnya diidentifikasi, diisolasi, dan ditransfer ke mikroba lain agar kemampuannya meningkat. Jadi adanya transfer gen ya, genetik. Kemudian dengan demikian maka mikroba yang memiliki kemampuan berupa laju dan waktu penguraian yang baik dapat diciptakan. Jadi sudah mengkultur satu, kemudian ditransfer ke yang lain sehingga menciptakan sesuatu yang diinginkan ya. Penguraiannya dapat melakukan dengan optimal dan cepat. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu melalui immobilized enzyme atau IE atau mikroba IMF ya. Teknologi dengan berpijak pada sebuah pendekatan bahwa enzim atau mikroba adalah agen pendegradasi utama. Enzim-enzim pendegradasi diekstrasi atau diisolasi ya, atau strain potensial dipilih, kemudian di trapping dalam sebuah butiran
alginat ya. Nah, jenis lainnya. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada bioreaktor sederhana. Penggunaan IE atau IMF dapat digunakan berulang-ulang, biasanya dilakukan atau pengulangannya itu biasanya maksimal 5 kali pengulangan. Itu adalah beberapa capaian penelitian yang mengarah pada penemuan peluang pemanfaatan mikroba sebagai agen bioremediasi oleh beberapa peneliti. Nah, sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai biodegradasi senyawa berwarna ya. Untuk yang berklorinasi akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jika ada tutur kata dalam penyampaian yang kurang jelas maupun kurang tepat, saya mohon maaf karena fitrah manusia adalah salah dan lupa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.